Terkadang kita bukan datang dan mengatakan kepada Allah, Allah, kami membutuhkan pertolongan-Mu, tapi kita langsung saja mempertanyakan dan terkadang kita menyalahkan Tuhan. Ya enggak. Jangan sok suci kalau lagi di gereja. Karena kenyataannya di rumah ya kayak begitu. Tapi itu dia. Itulah yang disebut dengan kecongkakan dan kesombongan manusia itu. Kecongkakan dan kesombongan manusia itu ternyata lahir dari kekhawatiran, lahir dari ketakutan-ketakutan yang seringkali begitu tumbuh berkembang di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengatakan, wah, ternyata ketakutan, kekhawatiran itu lebih besar daripada Allah. Kekuatan atau ketakutan dan kekhawatiran kita itu ternyata lebih kuat daripada kuat kuasa Allah yang semestinya Allah lah yang bertumbuh besar di dalam kehidupan kita, bukan kekhawatiran-kekhawatiran, bukan ketakutan-ketakutan, bukan segala sesuatu yang lahir dari kesombongan kita seperti itu. Maka dari sini kita bisa melihat, kita sebagai orang beriman, tapi nyatanya ketika kita mengimani Allah, tidak serta-merta kita pun berani mempercayakan diri kita kepada Allah. Tidak serta-merta membuat kita berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Maka tadi dalam kata pengantar kan saya langsung tanya, berani enggak mempercayakan diri kepada Allah? Dan ternyata gak ada satupun yang spontan mengatakan, ya kami berani. Dipaksa-paksa dulu baru keluar, iya, dengan ragu-ragu. Dan itulah realita yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah kenyataan hidup kita yang selalu mengatakan percaya kepada Allah, tapi kita tidak berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Mengapa kita bisa begitu? Ternyata pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam diri kita itu seringkali membuat kita punya pola pikir yang sangat bising. Karena kita punya kecenderungan, Tuhan itu seharusnya begini, Tuhan itu seharusnya begitu. Bukan lagi kita melihat dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dan ketika pola pikir kehidupan kita terlalu bising dengan pikiran-pikiran yang dibuat dan diciptakan oleh diri sendiri, lambat laun rasa percaya kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah pun menjadi luntur, dan kemudian kita akhirnya hanya seringkali mempertanyakan kepada Allah, mempertanyakan tentang Allah, tidak pernah lagi mempertanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa keyakinan dan kepercayaan saya menjadi luntur? Kalau tadi kita mendengar secara saksama yang disampaikan oleh murid Yesus, dikatakan apa tadi dalam Injil? Lupa semuanya. Apa tadi disampaikan dalam Injil? Guru, forget it. Lupakan saja. Karena hidup kita seperti itu seringkali melupakan Tuhan juga. Apakah engkau tidak peduli kita binasa? Pertanyaan itu sangat menohok. Dan kalau kita renungkan baik-baik, ada dua arti yang seharusnya menjadi permenungan besar bagi kehidupan kita. Pertanyaan tersebut tidak lain adalah, ternyata kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, meragukan kehadiran Allah yang selalu ada dan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kedua, kita pun seringkali menuduh Allah tidak mau berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempertanyakan dan meragukan tentang Allah, sekarang kita pertanyakan kembali kepada kita, kepada diri kita. Kita seringkali melihat dan menuntut Allah atau menuduh Allah berdiam diri.
Allah seharusnya berbuat begini, Allah seharusnya berbuat begitu. Sekarang pertanyakan kepada diri kita, sebagai orang yang mengimani Allah, sebagai orang yang percaya kepada Allah, apa yang telah kita perbuat dengan dasar iman yang kita miliki itu? Orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengimani Allah, justru seharusnya mewujud nyatakan pengakuan imannya melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dan di sanalah kita bukan sekadar mendapatkan kekuatan dari Allah, tapi kita akan selalu menyadari bahwa Allah itu selalu setia dan tetap setia. Meskipun manusia tidak setia, Allah tetap mencurahkan dan menyelamatkan manusia. Harus kita sadari sekarang, Allah itu ada. Allah itu selalu hadir. Allah itu tidak berdiam diri. Maka kalau kita percaya dan mengimani serta mengamini kenyataan seperti itu, satu-satunya cara tidak lain adalah percayakanlah seluruh hidup kita kepada Allah. Ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah, maka disitulah kita akan membuat pikiran kita tidak bising lagi dengan kerakusan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran yang seringkali kita ciptakan karena betapa susahnya kita mempercayakan hidup kita kepada Allah. Diam dan tenanglah. Itu yang akan kita alami kalau kita berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Dan memang satu-satunya ciptaan Tuhan yang sulit dibawa tenang, sulit ditenangkan, sulit untuk dibawa damai adalah manusia. Karena manusia punya kecenderungan bising dengan pikiran-pikirnya sendiri. Semoga mulai dari sekarang kita berani mempercayakan diri kita kepada Allah, maka kita pun akan seperti danau, diam dan tenang. Karena kita yakin dan percaya Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.